yang kami banggakan, anak-anakku, adik-adikku, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina al-karim nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di pagi hari menjelang siang ini, di momen yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan ini, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul. Kita berkumpul di sini pertama karena keimanan. Tidak mungkin orang tidak beriman dia bisa datang ke tempat ini. Ini hanya dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Kenapa beriman? Karena salah satu rukun iman itu adalah al-imanu bil rusul, yaitu beriman kepada para rasul. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya coba kita ada kesepakatan dulu. Ya, artinya Pak Ustadz pernah di posisi kalian. Pak Ustadz juga pernah lewat SMP. Kalian kira Pak Ustadz lahir langsung besar? Ya, SMP juga. Ya. Cuma tidak TK. Zaman saya Pak TK lupa. Karena jauh TK dari kampung saya, jadi tidak TK langsung SD. SD, SMP, SMA, ya, kuliah. Pak Ustadz lewati semua. Termasuk guru-guru kalian di depan, lewati semua. Ya. Sering Pak Ustadz sampaikan. Mungkin ada di antara adik-adik atau anak-anakku sekalian, enak di depan sana, kuenya beda. Ada tisunya, bagus sana, enak ya. Karena Pak Ustadz juga pernah dulu begitu. Bapak enaknya jadi kepala sekolah di sana, enaknya jadi guru. Apalagi kalau upacara 17-an, enaknya di tribun. Apalagi kalau protokolnya bilang, ya hadirin dimohon berdiri menyanyikan Indonesia Raya. Hadirin dimohon, hadirin dipersilakan dulu kembali. Yang dulu bukan kita, tapi orang-orang yang diterima. Pernah nggak di guru upacara? Yang duduk siapa? Kita atau di tribun? Yang di tribun. Enak nggak? Mereka juga pernah SMP. Kalian kira Pak Bupati lahir langsung jadi bupati? Enggak. TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, jadi momen-momen seperti ini pernah dilewati. Maka Pak Ustadz ingin mengingatkan kepada junior-juniornya Pak Ustadz bahwa tolong dimanfaatkan waktu kita sekolah, duduk di sekolah. Karena duduk di bangku sekolah ini, terutama di bangku SMP ini, memang guru SMP menurut kami yang paling agak susah. Karena transisi dari anak-anak ke remaja itu memang agak lain-lain memang ini. Kita punya anak-anak ini kalau SMP. Beda kalau SD, ya, memang anak-anak. SMA memang sudah remaja. Tapi kalau SMP, transisi ini memang kadang rada-rada juga. Tapi itulah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna izamal jazai ma'izamil bala. Besar pahala tergantung besar ujiannya. Maka guru-guru SMP, bapak kepala sekolah, bapak ibu dewan guru, ya saya hanya bisa berdoa dengan Allah tambahkan kesabarannya untuk mendidik saya punya adik-adik ini. Mudah-mudahan di antara mereka kita nggak tahu ada jadi kepala dinas. Nah, pas dia jadi kepala dinas, oh kasihan saya dulu SMP 29, nah eksekusi selesai. Kita nggak tahu ada jadi bupati, ada jadi sekda, gubernur, kita nggak tahu. Sehingga Pak Ustadz ingatkan kembali, manfaatkan momen kalian menjadi siswa siswi di SMP 29 Bu. Selanjutnya hadirin
wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz ingin ada perjanjian dengan anak-anaknya Pak Ustaz. Bisa enggak ketika Pak Ustaz berbicara, anak-anakku diam sejenak memperhatikan? Bisa tidak? Bisa betul atau bisa betulin? Kalau bisa betul, nanti di akhir sesi Pak Ustaz ada pertanyaan. Satu pertanyaan poinnya 10.000. Ya. Bisa jawab 5 berarti 50. Jawab 100 500. Tidak. 1 juta ya? Jawab 200 2 juta. Tapi pertanyaan cuma 5 saja. Siap? Baik. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi menjelang siang ini yang memperhatikan Pak Ustaz doakan ya Allah, mudah-mudahan kasihan mereka menjadi anak yang baik, yang membanggakan orang tua, bangsa, negara dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mantap. Baik. Selanjutnya, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari menjelang siang ini Pak Ustaz minta maaf suara agak kurang fit, kurang stabil karena Pak Ustaz habis demam. Ya. Perjalanan agak jauh, Pak Ustaz sekarang bertugas di KUA Kecamatan Bone, Kabupaten Mulang. Jadi setiap hari Ahad sore, tahu hari Ahad? Hari Minggu. Asal jawab itu. Memang tidak mencerminkan tapi mantap. Ahad, Isnain, Sulasa, Arbi'ah, Khamis, Al-Jum'ah, As-Sabt. Itu bahasa Indonesia ala bahasa Arab. Ya. Jadi nama hari bahasa Indonesia itu asalnya dari bahasa hari Senin, itu adalah hari Isnain, hari kedua. Jadi hari pertama itu dalam bahasa Arab itu Ahad, hari pertama. Ahad, Wahid, Ahad. Isnain yang kedua. Sulasa, Salasa yang ketiga. Arbi'ah, Rabu yang keempat. Khamis yang kelima. Jumat, Jumat lagi. Ya. Sabat, yaitu yang ke 7. Sab'atun. Ya. Baik. Kalau Pak Ustaz ditegur oleh anak-anak MTS, Pak Ustaz biasa mereka belajar bahasa Arab. SMA belajar bahasa Arab tidak? Tidak. Bisa mengaji. Cuman tadi mungkin kayaknya bacaannya tuh bawah itu. Ya, pas nggak dengan seri tilawahnya? Beda nih. Beda. Artinya seri tilawahnya di ayat yang di atas, kita membaca di bawah. Begitu pendasaran. Ya. Tapi tidak apa. Apa kata Nabi? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dan huruf Al-Qur'an, dia mendapatkan satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Itu bagian membaca. Ya, bagian membaca. Nah, dituntut tahu artinya tidak, yang penting baca dulu. Nah, sama juga yang membaca sari tilawah. Dan pahala. Yang mendengar, man sami'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa yang mendengarkan orang mengaji satu huruf saja, maka dia mendapatkan satu pahala dari setiap huruf yang dia baca. Cuma dengar-dengar saja. Cuma diam-diam. Dapat pahala. Toh, enggak sibuk kita. Makanya rugi kalau ada teman yang mengaji baru kita cerita. Rugi kenapa? Teman yang lain dapat pahala, kita cuma enggak dapat apa-apa. Dan kalau tunjuk mengaji mau, kenapa? Pahalanya double 10 Pak. Yang mendengar dapat 1, yang mengaji dapat 10. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir dari 25 Rasul. Ya. Nabi yang terakhir. Setiap Nabi itu anak-anakku diutus kepada kaumnya sendiri. Contoh ya. Seandainya suku Cia ada nabinya sendiri, suku Wolio ada nabinya sendiri. Itu dulu seperti itu contoh. Tapi sekarang Nabi Muhammad SAW diutus untuk semuanya. Mau Cia Wabul, Cia Pasar Wajo, mau orang Wolio, orang Jawa, orang Bali, orang Bali, nabinya sama. Ya. Atau orang Sumatera, orang Makassar, orang Bugis. Nabinya semua sama, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di bulan-bulan ini hampir seluruh umat manusia merayakan yang namanya
kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sering kita dengar dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa faedahnya? Salah satunya adalah kita ingin menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan, contoh, ya, role model untuk kita yang bisa kita contohi. Karena Nabi juga sama dengan kita. Beliau lahir tidak langsung besar, kecil juga, sama kayak kita, cuma dari SMP. Karena zaman Nabi tidak ada SMP, tidak SMP. Tapi masa-masa kita dilewati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada contoh yang bisa kita ambil dari Nabi. Kenapa kita harus mengambil contoh dari Nabi? Karena Nabi adalah manusia yang paling mulia. Kemudian juga Nabi dijamin masuk surga. Nabi SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal, tahun gajah. Tahu tahun gajah? Ya bagaimana itu? Firaun? Tahun gajah ketika Abraham datang ingin menggempur kota Mekah dengan pasukan gajah. Ya, sama kayak orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu kalau tanya lahir tahun berapa? Oh, dulu waktu pesawat lewat. Nah, ada momen-momen. Ya. Orang dulu tidak ada akta kelahirannya deh. Ya, bosan kerja di KUA. Kadang kalau ditanya tahun berapa lahir, kalau tidak salah waktu kebakaran di Abu saya sudah umur 5 hari. Begitu katanya orang dulu. Kalau sekarang ada akta kelahiran, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Jadi zaman Nabi SAW sama dengan orang tua kita dulu, yaitu tunggu momen, betul Pak, momen. Ya. Apa momennya Nabi lahir? Tahun gajah ketika Abraham datang ingin menggempur kota Mekah dengan menggunakan pasukan gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa ini? Cepat-cepatlah Pak Ustaz ceramah karena kami sudah capek dulu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kalian tahu apa yang telah diperbuat Rabb kalian kepada pasukan gajah tersebut? Itu dalam Allah. Tahu toh? Dan sering dengar cerita. Ya, itu. Kemudian selanjutnya ketika Nabi lahir, ternyata ayahnya Nabi sudah meninggal dunia. Ya. Sebelum Nabi lahir, ayahnya sudah meninggal dunia. Siapa yang di sini yang ayahnya sudah tidak ada? Bukan kabur, tapi meninggal dunia. Ada? Dua. Saudara? Oh tidak. Oh masya Allah. Ayahnya meninggal dunia. Berarti beliau berdua ini anak yatim. Tandai memang mukanya. Apa kelebihan anak yatim? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim. Tahukah kalian? Sudah laki-laki. Kadang laki-laki ini kadang agak anarkis sedikit. Ya. Karena Ustaz juga laki-laki dulu Ustaz sama. Makanya Ustaz nasihatin, jangan ikut Ustaz. Ya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Tahukah kalian siapa yang mendustakan agama Allah? Siapa yang durhaka kepada Allah? Yang pertama dan yang paling utama, fadzalika alladzi yad'u al-yatim, yaitu orang-orang yang menggertak anak yatim. Nah, kalau yang suka cari gara-gara dengan anak yatim, hati-hati. Bukan juga yang lain boleh dikasih gara-gara, tidak. Ya. Kalau dengan yang lain kita nakal, kita pukul, kita ganggu, kita bully, itu berdosa, dosa besar. Maka lebih besar lagi dosanya kepada anak yatim. Perlu dijaga. Ketika Nabi lahir, umur 7 tahun ibunya meninggal. Coba, 7 tahun itu kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Sebelum lahir meninggal ayahnya. Setelah lahir meninggal ibunya. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, itu nama kakek beliau. Sekitar umur 10, 11, 12 meninggal lagi kakeknya. Tinggal sama pamannya. Kasihan, kesal kemari. Nabi kita, orang yang paling mulia. Nah kita, coba, orang tua masih ada, ibu masih ada yang sudah lengkap, ada yang masih lengkap, ada yang sudah meninggal dunia. Tapi kita diasuh oleh orang tua kita, enak kita. Nabi dari kecil sudah menjadi yatim, belum lahir sudah yatim.
kemudian lahir meninggal ibunya, besar sedikit mungkin sepantaran kalian meninggal kakeknya, diajak oleh Abu Thalib. Abu Thalib ini bapaknya Ali, tahu Ali? Ali. Bisa kita tahu tadi, Ali bin Abi Thalib itu suku satu kalinya Nabi. Nanti Ali ini ada nama Ali di sini? Coba. Dari raut wajahnya sudah memang orang-orang soleh, masya Allah. So, rajin sholat pasti. Oh, baik, suka berbagi, suka traktir teman. Nah, mudah-mudahan kelihatan dari mukanya. Jadi nanti kelak Ali radhiyallahu ta'ala menikah dengan anaknya Nabi, yaitu Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Nabi sebagaimana tadi disampaikan oleh para kepala sekolah, banyak yang benci beliau, padahal beliau menunjukkan sesuatu yang baik dan benar. Apa yang beliau tunjukkan? Satu, jangan durhaka kepada orang tua. Kenapa tidak boleh durhaka kepada orang tua? Al-walidani babul jannah. Kedua orang tua itu pintu surga. Kedua orang tua pintu. Makanya tadi Pak Kepala Sekolah sampaikan, kalau di rumah hormat kepada orang tua, di sekolah hormat kepada guru. Bukan hanya hormat, harus patuh. Taat, patuh, dan hormat. Karena kapan anak-anakku sekalian, kalau tidak salah di Isra Mi'raj lalu di masjid Pak, sempat yang sampaikan kalau kalian ingin menggapai cita-cita kalian, 3 hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, taatlah beribadah kepada Allah. Ya, taat beribadah kepada Allah. Karena Nabi kita saja dia beribadah Pak. Nabi kita yang kita peringati setiap tahunnya ini, itu dia sholat. Kalau ada kita yang tidak sholat, kita umatnya siapa? Mungkin umatnya Fir'aun, la'natullah alaihi, atau umatnya Abu Lahab, Abu Jahal. Ya karena Abu Lahab, Abu Jahal tidak sholat. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad, dia sholat. Bahkan sekolah sampai memfasilitasi kalian untuk bisa menjalankan ibadah sholat, ya paling tidak sholat zuhur berjamaah. Ya, maka perlu kami sampaikan, kami dulu di kampus Pak begitu juga, ada 2 sesi karena tidak muat masjidnya. Jadi sesi pertama sholat, yang lain wudhu sambil menunggu. Ya, selesai sholat yang sesi kedua ini. Tausan yang giliran kedua. Dan itu tidak jadi masalah. Ya. Dan itu baik karena daripada dipaksakan 102 siswa, Allahu Akbar. Tidak tahu bagaimana Pak, mungkin Bapak hadap. Ya, karena kalau Bapak samping tidak cukup. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dan para dewan guru, mudah-mudahan ini bagian daripada membentuk kita menjadi generasi yang soleh, yang baik. Kalau kalian menjadi anak yang baik, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, yang bangga itu bukan hanya orang tua kalian. Kami di sini, para guru juga sangat bangga. Lalu dia baik sekali. Anaknya siapa? Sekolah di mana? Tetapi juga kalau kalian kamar mandi, terkenal juga sekolahnya. Sekolah di mana? Bagus sekali. Kalau kalian ingin membawa nama baik sekolah, berlaku baiklah kalian. Tapi kapan kalian tidak membawa nama kapan kalian tidak berlaku baik, berperilaku yang baik, maka kalian menghancurkan diri kalian, mencemarkan nama baik orang tua, dan mencemarkan nama baik sekolah. Itu ibadah. Yang kedua, hormat kepada orang tua. Hormat saja kepada orang tua. Karena kapan orang tua, bahkan Nabi SAW mengatakan, kullu dzunub yu'akhkhar. Setiap dosa yang kita kerjakan itu balasannya di akhirat. Balasannya di akhirat. Illal baghyu wa qati'atur rahim. Kecuali durhaka kepada orang tua dan memutuskan tali silaturahim. Jadi balasannya bukan hanya di akhirat, di dunia dibalas oleh Allah, sembari disiapkan balasannya di akhirat. Jadi durhaka kepada orang tua itu luar biasa deh, double kita dikasih oleh Allah di dunia dan di akhirat.
sama juga durhaka kepada guru. Apa kata Nabi? Laisa minna man lam yujalla kibarana wa yarham sigharana wa la ya'lam li'alimina haqqahu. Bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku, kata Nabi. Siapa? Orang yang tidak bisa menghormati orang yang lebih tua, dan orang yang tidak bisa menyayangi yang lebih muda, dan orang yang tidak bisa menghormati gurunya. Orang yang tidak bisa menghormati guru itu bukan termasuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Usia Nabi meninggal dunia itu 63 tahun. Berapa? 63 tahun. Ali umur berapa sekarang? 12. Berarti kurang lebih 51 tahun lagi selesai kamu. Ustaz sekarang 35. 30 tahun lagi. Lebih cepat Ustaz. Belum tentu. Pernah ada enggak yang seusia kalian meninggal dunia? Pernah. Mana lebih cepat, Ustaz atau Ali? Ada enggak yang seusia Ali meninggal dunia? Berarti kemungkinan Ali meninggal dunia besar atau tidak? Umur itu enggak ada yang tahu deh. Bisa kalian duluan, Ustaz belakangan. Oh, betul tidak? Betul. Bisa Ustaz belakangan, kalian juga dulu. Betul tidak? Betul. Ada yang tahu. Jadi jangan merasa aman karena usia Nabi 63 tahun, sama si 12. Kapatulilah dulu sedikit. Ya. Nanti umur 60 tahun baru saya mau baik-baik. Jangan salah adik-adik yang dimuliakan oleh Allah. Usia itu fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah sudah bilang matikan pelan, enggak bisa kita bilang, sebentar dulu, saya masih kecil, belum lulus SMP. Enggak ada. Coba lihat yang di UGD sekarang. Mana yang paling banyak? Anak-anak muda. Kenapa? Naik motor Pak, enggak pasang rem. Kalau orang tua yang naik motor santai ya. Enggak ada orang yang gede. Coba kalau anak muda. Sudah barangkali dia rosi. Dia belum pernah cium tanah air. Kapan cium tanah air? UGD. Coba, makanya jangan merasa jangan. Mulai dari sekarang sebelum Allah cabut nyawa kita, kasihan yang cuma satu. Siapa yang pernah nonton Naruto? Ada enggak yang bagus? Ada itu di Akatsuki, namanya Kaguzu. Ada? Enggak, saya cuma dikasih dengar orang saja sini. Saya enggak tahu yang bagaimana. Itu yang jantungnya banyak. Iya. Itu kalau kalian punya ilmu atau jutsu seperti itu silakan. Tapi kasihan jantung kita cuma satu deh. Kapan tak kapan di jalan, nggak bisa pakai cowok angkat satu lagi, nggak bisa. Betul tidak? Betul. Sehingga ini pesan untuk anak-anak yang dimuliakan oleh Allah. Kapan kita menjadi baik? Mulai dari sekarang, jangan tunggu tua dulu. Kapan kita sholat? Mulai sekarang. Coba kita perhatikan di masjid-masjid yang ramai itu, kasihan. Yang sudah aki-aki tuh, yang sudah tua-tua. Kenapa? Kalau orang tua-tua yang ke masjid itu wajar. Kenapa? Karena sudah mau ngapain lagi? Mau balap-balapan nggak mungkin. Mau apa lagi? Mau tawuran? Lucu kita lihat. Masa kakek-kakek tawuran? Kalau dari masjid. Tapi kalau kita anak muda yang ke masjid, coba kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di sisi Allah ketika hari kiamat. 7 golongan. Salah satunya apa? Syabun nasha'a bi'ibadatillah. Anak muda, remaja yang tumbuh taat beribadah kepada Allah. Bukan orang. Kalau macam Pak Ustaz sholat, wajar. Ustaz sudah punya istri 1, anak 2. Sudah tua, 35 tahun. Dan kalau kalian yang sholat, luar biasa. Kenapa? Karena ujian untuk tidak sholat besar bagi anak-anak, anak muda. Ayo kita sholat asar. Kita main futsal dulu dan ayo kita pergi sholat. Capek jantung kita istirahat dulu. Ayo kita main. Apa? FF apa? FF. Ayo kita susah. Kadang anak muda ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau anak-anak muda kayak kita, ya kayak kalian-kalian, bukan kayak Ustaz ya, kayak kalian-kalian, itu kalau kecenderungan berbuat buruk itu mudah.
dibandingkan kecenderungan berbuat baik. Ada nggak di sini? Tapi jangan sebut nama ya. Yang bilang kita bolos. Ada. Nggak usah sebut nama. Melanggar kode etik. Ya. Ada ya? Ada yang mau tidak? Coba. Apalagi gampang, lompat di sebelah sudah ada dilihat guru. Tuh. Pura-pura ngapain? Dikasih ini sebut-sebutkan daun. Nah, 5 menit hilang. Ada. Sehingga anak-anak yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pusat pesantren rugi. Rugi kalian. Kalau kalian minta maaf sampai putus sekolah di SMP, putus sekolah di SMA, bukan Ustaz mau sampaikan rezeki kalian mampu, tidak. Tetapi peluangnya berkurang. Peluang berkurang. Rezekinya ditentukan dari ijazah kalian, entahkah kalian SD, SMP, SMA. Buktinya ibu Menteri Kelautan mantan, ibu mantan. Cuma lulus SMP, tapi bahasa Inggrisnya karyawannya S3, S1, S2, S3 karyawannya Pak, dia lulus SMP. Ibu Susi. Tapi berapa saja yang tidak lulus SMP kayak beliau? Cuma satu beliau saja. Jutaan yang lulus SMP. Kalian mau kejar yang satu itu? Setengah mati. Oleh karena itu sekolah yang baik-baik. Boleh orang tua kita minta maaf, berkebun, tidak ada penghasilan mungkinnya, boleh. Tetapi kita harus bisa memutuskan rantai ini. Bukan Pak Ustadz mau sampaikan bahwa orang bekerja di kebun tidak baik, bukan. Pak Ustadz ini juga anaknya petani, anaknya orang transmigrasi. Tahu transmigrasi? Orang yang pergi meninggalkan kampungnya merantau. Ya, kalian tinggal di sini kampung kalian, keluarga kalian. Pak Ustadz pergi dari Bali jauh ke sana, terus tengah sana. Karena apa? Karena ekonomi susah. Sehingga ada itikat di hati kita, oh, saya ingin membahagiakan orang tua saya. Kalau sudah tua orang tua saya larang kebun biar saya kasih nafkah orang tua saya. Itu cita-cita kita lakukan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wabtaghi fima ataka Allah min daril akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silakan kalian beribadah mengejar akhirat, tetapi jangan lupa nasib kalian di dunia. Sekolah yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang saleh, sehingga bisa mengangkat derajat orang tua kita. Bangga nak, seandainya kelak kalian menjadi guru di tempat ini, orang tua kalian pasti senang. Orang tua kalian merasa bangga memiliki anak yang paling tidak berhasil. Itu kata orang tua kita. Sehingga kalau anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sekolah minta maaf main-main, ya, kemudian tidak memanfaatkan dengan baik, rajin bolos, ya, hati-hati. Atau untuk adik-adik yang cewek nanti selesai SMP ada yang melamar, jangan mau. Di sini mungkin tidak ada banyak SMP menikah, tidak ada ya? Di tempat kerja saya banyak, di Kecamatan Poli. Selesai SMP, masuk SMA kelas 1, kelas 2 menikah. Jangan mau. Khususnya cewek-cewek ya, jangan mau deh. Kalian berpeluang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan suami yang lebih baik ke depannya kalau kalian sekolah baik-baik. Bukan berarti kan proses kembali ingatkan, bukan berarti yang lulus SMP tidak baik, bukan. Tetapi kalau kita melihat pelajaran banyak anak-anak muda kita, teman-teman kita yang menikah dini. Kamu lihat siapa ya? Ya lihat dulu nanti. Kau lihat siapa? Oh enggak ya? Apa sih? Banyak kejadian. Saya kasih tahu deh. Yang kelas berapa deh? Mau menikah? Jangan deh. Banyak kejadian anak-anak yang menikah di bawah usia 19 tahun atau usia-usia sekolah. Itu rumah tangganya jarang yang baik. Ada tapi jarang sekali deh. Kenapa tidak? Kita masih suka jalan-jalan ke pasar, tuh. Kita masih suka cari-cari jamu. Tiba-tiba sudah urus anak. Tiba-tiba sudah suruh bikin kopi sama suami. Istri mati, jelek dirasa. Masuk ke nongkrong-nongkrong, sudah ada anaknya orang yang dinafkahi. Sekolah baik-baik. Sekolah baik-baik. Bila perlu minimal sarjana. Minimal sarjana. Diusahakan. Sampaikan ke orang tua, kalau orang tua bilang kasihan nak, nggak ada uangku kasih untuk sekolahkan kalian. Intikan saja, niat saya dalam hati berangkat sekolah. Pak Ustadz sekolah waktu kuliah tidak dibiayai orang tua. Pak Ustadz kuliah 2009, orang tua Pak Ustadz kirim 2011.
satu kali dikirim 4 juta, disuruh beli laptop harga 3.800.000 tinggal 200. Sampai 2016 sudah dikirim lagi. 2009 berangkat ke Makassar, selesai. 2010, 2011 suruh dikirim 4 juta. Disuruh beli laptop 3.800.000, sisa 200. Ya. 200 buat dicontoh anak-anak. Ya. Sisanya ya sampai 2016, alhamdulillah lulus. Jadi siapa kalau sekolah kuliah 7 tahun sampai ya lama. Mana kerja, mana pokoknya lama. Ya. Sehingga anak-anak yang dimuliakan Allah jangan pernah putus semangat. Ya. Nabi SAW dicaci, dimaki, tidak mendakwahi orang, ayo kita sholat, ayo kita beribadah, jangan durhaka kepada orang tua, hormat kepada orang yang lebih tua. Dilempari Pak, sampai berdarah keningnya, sampai malaikat gunung turun, wahai Rasulullah, qad ra'aitu ma fa'alu, saya telah melihat apa yang orang-orang dilakukan kepada kamu. Apakah butuh bantuan saya? Saya akan ambil gunung di belakang kota Mekah, akan kuhimpit mereka. Coba malaikat gunung datang ingin bantu Nabi. Apa kata Nabi? Jangan wahai malaikat. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dan saya berdoa mudah-mudahan ada anak keturunan mereka menjadi orang-orang yang faqih dengan agama. Coba bersabar Pak, dicaci, dimaki. Ya, mungkin kita juga ada yang dicaci dan dimaki, kita sama-sama kenal mungkin. Ya. Tidak pernah kita dilempari sampai mau mati. Bayangkan depan rumahnya Nabi itu dilempari kotoran onta, kotoran kambing, dikasih duri-duri. Pokoknya dicekal Pak. Tapi bersabar sampai beliau menjadi manusia yang paling mulia di muka bumi. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bercita-cita selesai SMP sudah? Ada yang saya tidak mau di sekolah lagi. Capek saya sekolah. Datang pagi, pulang siang, begitu terus. Coba saya pergi Morowali, banyak uang. Ada yang bilang gitu? Coba saya pergi Kalimantan. Ada yang ingin gitu? Ada. Pak Ustadz sempat waktu kuliah di Sulawesi Tengah. Ada teman sama-sama lulus SMA, kuliah 1 semester. Belum ujian, baru pertengahan semester. Zul, coba kalau kita kuliah 4 tahun, berapa juta kita kasih semua? Coba kalau kita kerja 4 tahun, berapa juta dapat uang? Tiba Pak sarjana, dia tidak sarjana, saya tanya berapa juta uang? Tidak ada juga pada. Nah, maka jangan, kalau ada yang mau rayu-rayu kita, sekolah bikin habis uang, dia kita kerja, jangan. Kalau masa sekolah memang nak, sekolah memang. Kayak Pak Ustadz, seumuran Pak Ustadz atau orang tua kalian tidak sekolah, dia bilang, saya mau sekolah SMP lagi, tidak bisa. Maka dimanfaatkan. Mungkin adik-adikku sekalian di sini, yang laki-laki mungkin ada yang diolok-olok, mungkin dia suka-suka cewek bilang, sedang kamu jelek. Tunggu, kalau sudah ada pekerjaan, nak, bagus kendaraanmu nak, enggak dia lihat mukamu nak, dia lihat dompetnya. Punya adik-adikku cewek sekalian. Kalau sekarang mungkin dihina-hina temannya, ya, apa kamu sepatu merobek-robek tasnya? Salah Pak, sekolah baik-baik. Mudah-mudahan Allah bukakan rezeki, dapat pekerjaan yang baik. Yang menghina kamu itu nanti yang pinjam uang di rumah. Tenang saja. Ya. Pernah ada pinjam uang? Oh tidak. Jadi besar. Ingat, momentum Maulid Nabi sekarang ini sebagai bentuk kita mewujudkan diri kita yang soleh. Yang soleh itu apa? Yang baik. Soleh itu yang baik. Coba bayangkan kalau kalian menjadi anggota DPR RI. Coba penghasilan setiap bulan hampir 1 M itu. Saya tidak tahu bagaimana itu uang 1 M. Intinya banyak deh. Kalau kalian punya uang 1 M, itu kalau kalian ke Indomaret tidak lihat harga, langsung ambil saja. Tidak lihat harga, berapa? Banyak kan? Tidak lihat diskon. Berapa skincare ini? Ambil. Berapa ini? Ambil. Bayar. Transfer. Begitu. Tapi kalau sekarang ini, ya ada diskon dari Indomaret. Berapa? Mahal kan kita. Berapa ikannya? Sekian. Cari luris saja. Cari tihe saja. Ya pura-pura. Kenapa? Karena tidak ada uang kita. Tapi kapan kalian sekolah baik-baik, menjadi anak yang baik, Allah mudahkan rezeki kalian karena kalian baik.
Maka kalian pergi ke mall, ke Lipo, tidak lihat harga, bagus angkut. Pergi ke di Toyota ini di Jalan Pahlawan di bawah kan, hati-hati pelan-pelan, 100 meter lagi ya dekat luas kawan. Ada di Toyota. Oh, saya suka mobil ini, ambil. Begitu enak. Kalau kita menjadi anak yang baik, mau tidak? Betulan ini ya? Yang selanjutnya, baru jam 10. Ada agenda selanjutnya, Pak? Sudah ada. Baik. Yang selanjutnya anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu Pak Ustaz pesankan. Apa kata Nabi? Inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Kami ingin hanya menguatkan apa yang disampaikan Pak Kepala Sekolah. Orang yang paling baik di antara kita adik-adik yang dimuliakan oleh Allah bukan orang yang kaya. Nah, tadi memang kaya enak ya. Pokoknya kalau kita beli barang tanpa lihat harga itu enak sekali. Ya mungkin ibu lebih paham dari bapak-bapak. Karena bapak-bapak jarang lihat harga juga. Beda itu kalau bapak-bapak yang pergi belanja, suruh beli ikan. Pak ini om beli jadi dapat ikan. Tapi kalau ibu-ibu, sama saya juga punya istri. Saya temani itu dari ujung pasar ikan sini sampai ujung sana balik lagi Pak. Belinya di ujung sana lagi. Coba. 2 sekawan, lorong itu tidak ada yang lewat. Balik lagi. Pasar Wameo, ya Allah jauhnya pasar Wameo dari ujung sini sampai ke pasar ikan sampai, ya Allah ya Rabbi. Sampai ujung sana balik lagi, kenapa? Tuh beda 500. Tapi kalau bapak-bapak, Pak tolong belikan udang, tolong belikan saya beli. Berapa saya kasih? Sudah, pulang. Cepat. Kenapa ibu seperti itu? Karena mereka itu ada. Karena mereka lah yang mengatur uang. Sehingga cukup enggak ini untuk 1 bulan. Kalau bisa yang lebih ada diskon, ada harga yang dibeli, kenapa? Supaya cukup 1 bulan. Bapak-bapak tidak mau tahu. Yang bisa sudah kasih, atur baik. Kan gitu. Nah, ini tuh adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak kalau menjadi ini, ya pasti menjadi ini, tapi menjadi bapak. Tuh. Nah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling baik kata Nabi adalah orang yang paling baik akhlak. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, dan akhlak kepada sesama manusia. Pertanyaan pertama. Angkat tangan, sebut nama, kelas berapa? Iya. Tidak boleh langsung menjawab. Iya. Kalau ditunjuk baru menjawab. Tidak apa? Iya. Pertanyaan pertama. Yang saya pada tanggal ini. Tanggal berapa dan bulan apa Nabi SAW lahir? Angkat tangan. Nama? Kelas? Tanggal berapa dan bulan berapa? Lahir. Iya. 12 Rabiul Awal Tahun gajah. Oh mantap. Satu. Masih ada 4 lagi. Masih ada 4. Pertanyaan kedua. Yang sudah menjawab boleh menjawab. Kalau dia dapat 5, 50.000 sendiri kosong. Oke. Saya tahu masing-masing ini. Kapan ada hadiah? Sudah selamat. Baik. Siapa nama pamannya Nabi? Yang masuk Nabi? Aida. Nama. Aida. Kembar. Aida. Kelas. 9. Baik, silakan. Iya. Abu Talib. Mantap. Tinggal 3. Tenang Mas. Baik. Tinggal 3 ya. Diingat-ingat siapa namanya? Di usia berapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia? Akhirnya.
Jangan sebut. 65. Siapa tadi? Siapa? Siapa namanya? Farlan. Laudi Farlan. Usia berapa meninggal? 63 tahun. Beliau ini tipe-tipe diam-diam menghanyutkan hidup. Tinggal 2. Mulai. Foto-foto. Berapa pahala yang diberikan oleh Allah bagi orang yang membaca satu huruf dalam Al-Quran? Yang baju biru tadi. Nama? Apa? Pahala 10. Oke, mantap. Bisa mengaji? Bisa mengaji? Tidak bisa mengaji? Nanti kalau menikah disuruh mengaji. Mengaji memang sekarang. Kapan tidak bisa mengaji? Tak, biar kau cinta mati tidak bisa menikah. Mengaji mana? Adik-adik yang cewek, kalau ada yang datang mendekat, kalau tidak bisa mengaji jangan deh. Percuma, tidak bisa jadi imam. Masa mau jadi imam terus dia? Tuh? Bisa kira-kira adik-adik? Bapak kalau tidak bisa mengaji, ayo jangan. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4. Satu lagi ya. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Baik, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ini mungkin pertanyaan tidak sulit. Sedikit. Pak Ustaz ingin ada terlupa berkenaan dengan kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang makhluk Allah yang sangat cinta dengan tanah kelahiran. Makanya ada ulama yang mengatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Itu bukan hadis, tetapi benar. Kalau ada orang yang acuh, tidak suka atau tidak peduli dengan tanah kelahirannya, tidak ada keimanan dalam dirinya. Orang, minta maaf, seandainya tidak ada hubbul watan dalam diri kita, dalam diri para leluhur kita, tidak mungkin kita bisa merdeka deh. Seandainya kalau kayak saya yang tidak cinta dengan tanah air, kemudian datang penjajah, jajah saja, yang penting bukan tanah saya. Padahal tidak seperti itu. Karena ada cintanya kita dengan tanah air kita, datang penjajah, kita merasa terusik. Ya, kita bela mati-matian, merupakan darah, jiwa, raga kita, harta kita, untuk menjadi manusia yang merdeka. Nabi juga begitu. Ketika Nabi berdakwah sampai Nabi diusir dari kampung halaman, apa kata Nabi? Wahai kota Mekah, sesungguhnya engkau ada kota yang paling aku cintai dan kota yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Laula ahluki tukhrijuni minki ma sakantu ghairaki. Wahai kota Mekah, seandainya bukan pendudukmu yang mengusir aku, saya pasti tidak akan tinggal kecuali di kota Mekah saja. Ya, karena Nabi juga pernah hijrah ke Madinah. Ya, sehingga anak Nabi yang dimuliakan oleh Allah, cintai daerah kita. Kalau kita orang kafir, cintai kafir. Kita orang Lamunci, cintai Lamunci. Bagaimana caranya? Menjaga nama baik kampung kita. Ya. Menjaga nama baik kampung. Pertanyaan yang terakhir. Ya, ini pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang mudah, insya Allah. Siapa nama orang yang ingin menghancurkan kota Mekah ketika ada Raja Abraham. Raja Abraham itu sepupunya siapa? Baik. Puasa juga tidak tahu sepupunya Abraham siapa. Puasa belum pernah lihat juga angka kelahirannya. Baik, alhamdulillah sudah lengkap 5. Ya, kemudian bagi yang mengaji
dan yang sedang tilawah juga Pak Ustaz kasih hadiah. Ya, insyaallah. Jangan dilihat jumlahnya, tapi lihatlah motivasinya. Ya, itu ada ya yang dimaksud Allah SWT. Baik, itu dari Pak Ustaz. Mungkin ada pertanyaan. Tadi kan Pak Ustaz yang bertanya. Tanya kali. Sudah capek? Sudah. Silakan. Ya. Karena kata ulama kita, idza qala majlis kana lisyayatin nasibah. Kalau terlalu panjang ceramah, kadang syaitan juga ikut duduk. Tapi syaitan bukan dengan ceramah ya. Syaitan duduk, ya kasih bisik-bisik kita, dikasihan. Percuma dengan lama-lama tadi sudah angkat tangan tanpa usah berdisai. Sudah jam berapa ini? Sudah mau sholat Jumat. Sudah jam berapa dikasih bertanya dulu sebelum puasa datang kami sudah di sini. Belum di mana guru, di mana kepala sekolah kasihan. Puasa tinggal cerita-cerita saja. Setan yang bisik-bisik gitu. Ya maka supaya setan sedikit bisikannya puasa dulu saja. Ya. Baik itu dari Pak Ustaz. Mohon maaf jika ada kesalahan ucapan, ungkapan, kalimat mungkin ya, karena suara Pak Ustaz agak serak-serak. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, menetapkan dalam kita keimanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.